Ya, hari ini kan Pak Edi tadi sudah didengar keterangannya berkaitan dengan aktivitasnya menerima beberapa dana dari kontraktor ya. Dan dalam keterangan tadi pun sudah ditegaskan bahwa ketiga penerimaan yang dia dapatkan dari kontraktor yang pertama dengan Pak Agung, kemudian Andi Kemal, kemudian kaitannya dengan BPK, itu sama sekali Pak Nurdin tidak tahu. Dan itu sejalan dengan bersesuaian dengan keterangan Pak Agung Sucipto sebelumnya. Bahwa memang Pak Nurdin tidak tahu menahu terkait dengan penerimaan dana tersebut. Jumlahnya, di mana diserahkannya, dan peruntukannya. Sama sekali Pak Nurdin tidak tahu menahu. Bukan cuma Agung Sucipto, Andi Kemal pun Pak Nurdin tidak diinformasikan oleh pihak Pak Edi bahwa ada dana diterima dari Kemal karena itu digunakan sendiri kan gitu. Kemudian dari BPK pun, bukan dari BPK ya, untuk BPK yang dikumpulkan dari kontraktor-kontraktor yang ada, yang jumlahnya 2, sekian miliar itu pun tidak disampaikan. Jadi Pak Nurdin sama sekali tidak tahu menahu kaitannya dengan penerimaan dari kontraktor yang diterima oleh Edi. Nah, itu yang ditegaskan tadi kan, sudah jelas semua. Terkait pengakuan Edi Rahmat sendiri terkait 2 minggu sebelum OTT yang kemudian diminta Pak NA untuk meminta bantuan ke Pak Agung Sucipto, gimana itu? Itu tadi sudah sampaikan bahwa mereka salah persepsi. Pak Anu tidak pernah memberitahukan itu karena dia sampaikan logikanya di mana, pilkada kan masih lama. Kemudian Pak Nurdin akan meminta dana untuk relawan kan tidak mungkin masuk akal lah. Dan itu Pak Nurdin sudah bantah, tidak pernah meminta untuk relawan karena secara logika aja itu pilkada kita kan masih jauh, masih ada 3 tahun ke depan dan akan diminta 3 tahun sebelumnya kan tidak nyambung lah informasi itu. Seperti itu Pak ya. Infonya sakit lagi Pak NA ini Pak? Oh itu rutin dia pengecekan rutin itu, kesehatan kan. Iya. Keterangan dari Edi Rahmat itu pada saat dia baru pulang dari dinas di Selayar, gitu kan? Iya. Ada pemberitahuan dari Pak Agung Sucipto. Agung Sucipto mengatakan kepada Pak Edi Rahmat, Pak, ini Bupati Bulukumba maunya 7,5%, untuk Pak Gubernur maunya cuma 2,5% gitu kan semuanya 10% totalnya. Nah dia lapor kepada Pak Edi Rahmat. Nah maunya Pak Agung Sucipto maunya untuk Pak Gubernur, untuk Pak Nurdin itu 5%. Jadi bukan cuma 2,5%. Nah dari informasi itu disampaikan oleh Pak Agung disampaikan oleh Pak Edi Rahmat ke terdakwa, ke Pak Nurdin. Nah Pak Edi Rahmat tadi mengatakan setelah dari situ saya laporkan ke Pak Nurdin. Pak Nurdin mengatakan kepada Pak Edi Rahmat bahwa ya udah itu biar urusan mereka lah itu, pokoknya itu urusan mereka, udah biarkan aja kan seperti itu. Nah yang tadi kenapa kita tanyakan itu, yang mau kita simpulkan bahwa ternyata fee yang 10% baik untuk bupati maupun untuk Pak Gubernur itu sudah pernah diberitahukan kepada Pak Nurdin Abdullah. Siapa yang memberitahu? Pak Edi Rahmat. Seperti itu. Nah tapi dari penjelasan Pak Edi Rahmat, respon dari Pak Nurdin Abdullah itu bukannya marah, bukannya dia menolak, tapi malah membiarkan gitu loh adanya informasi seperti itu sih garis besar. Nah apakah itu sudah diberikan atau tidak, nah, kita belum tahu. Karena kan itu kan cerita dari Agung Sucipto kepada Pak Edi Rahmat. Nah apakah sudah diberikan, kita nggak tahu, itu kan percakapan mereka kan seperti itu. Kalau dari yang saksi yang kita panggil ke sini ya itu kan mengatakan tidak pernah ada gitu kan, tidak mengakui ya, tapi kan itu kan hanya sebatas informasi. Apakah mudah diberikan atau tidak ya kita belum tahu gitu. Cuman yang jelas itu sudah dilaporkan Edi Rahmat ke Pak Nurdin Abdullah gitu ya, seperti itu. Pak, kemudian yang uang 2,5 miliar itu dari Agung Sucipto dibantah oleh Nurdin Abdullah. Katanya dia tidak tahu sama sekali soal itu, hanya Edi yang tahu. Responnya gimana Pak? Iya, sebenarnya kan adanya uang itu kan berawal dari terlebih dahulu ada perintah oleh Pak Nurdin Abdullah kepada Pak Edi Rahmat. Perintahnya apa yang tadi? Tolong kamu sampaikan ke Agung bahwa saya butuh dana untuk relawan, gitu kan? Nah,
karena ada perintah itu, akhirnya Pak Edi Rahmat akhirnya langsung melaksanakan perintah itu. Dan kalau menurut saya udah diperintah sekali itu sudah cukup, tidak perlu dia harus melapor lagi, apalagi Dari Pak Nurdin Abdullah kepada Edi Rahmat ya, tentang bantuan untuk relawan ya, itu perintah. Kemudian operasionalnya di lapangan adalah Edi Rahmat ya. Jadi Edi Rahmat pun tidak perlu detail setiap hari, setiap saat untuk melaporkan itu pada Nurdin Abdullah. Cukuplah seorang Edi Rahmat sebagai bawahan untuk melaksanakan perintah itu dengan teknisnya sendiri, jalan menemui, kan ada kan, akhirnya kan jadi dengan perintah itu. Kemudian menemui Agung Sucipto di rumahnya. Nah, setelah terkumpul setelah menemui Agung Sucipto, lapornya di mana? Di Puncak. Pak, dana sudah tersedia tapi kapannya saya nggak tahu. Dari situ kita sudah tahu ada kadar pengetahuan dari Nurdin Abdullah bahwa akan disiapkan uang oleh Agung. Mengenai kapan pelaksanaannya, wajar saja kalau Nurdin Abdullah nggak tahu, karena untuk hal itu Edi Rahmat tidak pernah melaporkan. Tetapi bahwa dia mengetahui akan ada pemberian uang dan itu akan melalui Edi Rahmat, dia derajat pengetahuannya ada. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian pada saat operasi tangkap tangan, pada uang sudah saat ada di tangannya Edi Rahmat, jika kita ingin mengetahui bahwa uang itu memang akan diberikan ke Nurdin Abdullah, Edi Rahmat mengantar ke Lego-Lego mencari Pak Nurdin Abdullah. Tapi karena sudah mau malam, Edi Rahmat pulang. Bagi kami, analisis kami bahwa mengantar ke sana itu memang niatnya sudah akan memberi Nurdin Abdullah, walaupun Nurdin Abdullah tidak mengetahui kapan akan diberikan. Tak masalah bagi saya. Mungkin sama kasusnya di Ansari ya, ketemu dengan di Klaro, kemudian seperti Ya, itu nggak perlu iya. dilaporkan. Jadi hal yang sifatnya operasional, kapan pemberiannya, seorang Nurdin Abdullah memang tidak menjangkau untuk mengetahui. Dia hanya duduk saja, ada. Kapan mau Nurdin Abdullah mau ngatur hal-hal yang tetek banget seperti itu? Cukup perintah awal. Nanti yang menerjemahkan adalah Edi Rahmat. Edi Rahmat yang jalan, sak. Apakah setiap setiap episode, setiap apa yang dilakukan harus dilaporkan? Enggak. Seperti itu. Sampai di sini Pak, saya melihat memang Pak Nurdin ini belum mengakui saat Sudah dibebankan oleh KUHAP untuk dikenakan hak ingkar. Jadi seorang terdakwa, seorang tersangka bisa mengingkari apapun itu. Silahkan. konsekuensinya Pak. Konsekuensinya nanti itu masukkan di tuntutan, nanti kita sebutkan. Siap. Ketika dia tidak mengakui perbuatannya, konsekuensinya nanti. Siap. Seperti itu ya. Jadi saya sampaikan apa yang saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ronald, bahwa tidak perlulah Nurdin Abdullah tahu sampai detail-detail begitu. Ada hubungan Mengenai pertemuan di pensios, masa iya Edi Rahmat, Pak saya ketemu lagi di pensios hari gini. Iya Pak, saya sudah di rumahnya ini Pak, minum kopi Pak saya. Pasti gubernur, bodoh kamu itu. Hal-hal teknis begitu enggak takut kamu disadap apa? Iya. Tapi yang pasti dia memerintahkan untuk meminta apa? Meminta uang, meminta biaya untuk relawan, untuk persiapan pilkada. Jelaskan di situ perintahnya. Siapa yang melaksanakan perintah itu? Edi Rahmat. Mau 2 hari kek, mau 3 hari kek, Nurdin Abdullah tinggal nunggu. Dan Edi Rahmat sudah melaporkan. Saya pikir gitu ya.